Jika seseorang kenal Allah, kenal Rasulullah, maka dia masuk ke alam ini hormat kepadanya. Dia masuk ke alam barzakh, yang jaga alam barzakh pun respect kepadanya. Jika dia masuk padang mahsyar, maka yang di padang mahsyar pun melindunginya. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang melekat Allah, kalau pernah keluar negeri atau keluar kota, kalau kita tamu dari yang punya kota, kita disambut, tidak perlu diperiksa, benar nggak? Cukup ditandai, oh sianu orangnya. Tapi kalau kita tidak kenal dengan yang punya kota, maka kita diperiksa. Alam ini dicipta karena Allah cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang kenal Allah, kenal Rasulullah, maka dia masuk ke alam ini hormat kepadanya. Dia masuk ke alam barzakh, yang jaga alam barzakh pun respect kepadanya. Jika dia masuk padang mahsyar, maka yang di padang mahsyar pun melindunginya. Kita mau datang ke satu tempat, kenal penguasanya, dijaga tidak? Dijaga. Yang jadi raja, pemimpin di alam semesta, itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bergerak Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Apabila saya kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika di alam barzakh, Rasulullah lah yang menyambut. Tapi kalau kenalnya baru imam, lumayan, imam itu nanti yang akan sambut. Kalau kenal Allah, pasti kenal Rasulullah. Tidak ada orang kenal Allah kecuali lewat pintu Rasulullah. Maka ma'rifat, mengenal, ada dua jalur. Ada ma'rifat Muhammadi, mengenal dengan jalur Nabi Muhammad. Ada ma'rifat Azaziliyah, Iblisiyah, ada mengenal jalur iblis. Kenal juga, tapi kenal dengan cara yang tidak benar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Katakanlah, jika engkau betul cinta kepada Allah, maka ikutilah jalanku, ikutilah aku, ikuti Rasulullah SAW. Maka banyaklah kelompok yang mengaku dialah yang paling ikut Rasulullah SAW. Yang diikut bukan model baju, yang diikut akhlak yang punya baju. Kalau model baju berubah-ubah per zaman, ini bajunya kurang sunnah nih sebagiannya. Rasulullah itu suka pakai baju impor. Percaya tak? Baca Sahih Bukhari. Rasulullah selalu pakai baju dari luar negeri, dari Bahrain. Beliau tinggal di Madinah. Dari Persia, dari Romawi, dari Yaman, dari Mesir, dari Syam. Selalu memakai pakaian dari luar. Ada yang beliau beli, ada yang dibelikan. Tapi lebih banyak dibelikan orang, ya. Karena setiap kali ada orang datang, kasih beliau sallallahu alaihi wasallam hadiah. Bahkan dalam hadis yang sangat masyhur, ada seseorang memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru saja dipakai, tiba-tiba ada yang angkat tangan, wahai Rasulullah, demi Allah,
berilah aku jubah yang kau pakai. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah tolak. Rasulullah itu Abul Arwah, Abul Alamin, bapaknya alam semesta. Karena beliaulah alam ini Allah cipta. Maka jika ada anak-anaknya minta, tidak mungkin beliau tolak. Bukan saja manusia, semua yang di alam ini meminta, pasti beliau terima. Maka beliau mengatakan, baik, diamlah sebentar, biar aku pakai dulu, biar senang dulu yang memberi. Kira-kira begitu kalau dia maknai. Nabi mengatakan, diam sejenak, aku pakai. Dipakai sebentar, berpindahlah keharuman beliau sebagian kepada jubah itu. Baru beliau memberikan kepada orang itu. Tapi setelah itu ribut, sahabat-sahabat marah kepada yang meminta. Tapi apa kata yang meminta? Tahukah kalian untuk apa aku meminta ini? Aku meminta jubah Rasulullah untuk menjadi kain kafanku jika aku masuk kubur. Jadi beliau ingin dapat bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keharuman Nabi tercium sampai ke langit. Beliau baru lahir disambut oleh semua malaikat. Beliau bagi main-main, diinteli, disorot oleh malaikat-malaikat. Mereka ingin pastikan, inikah orang yang harum itu? Begitulah kata Jabir ibn Samurah, Anas bin Malik, dan sahabat-sahabat yang lain. Tidaklah Nabi melewati satu tempat, melainkan tempat itu ada harum Rasulullah di sana. Ketika Nabi pergi, harumnya masih tersisa. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Imamuna Imam Malik, guru dari Imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, jika beliau masuk kota Madinah, beliau langsung melepaskan sandalnya dan berjalan di bawah, tidak menggunakan kendaraan apapun. Lalu orang-orang bertanya, itu raja-raja masih naik kendaraan, kenapa engkau nyeker jalan kaki? Apa jawaban Imam Malik yang wafat 179 Hijriah? Sudah jauh setelah Rasulullah, tidak bertemu fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Aku malu di mana ditaruh wajah Malik. Dia berjalan dengan kakinya yang gagah di atas kendaraannya yang megah, tapi di bawah tanah ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah muliakan Imam Malik bin Anas dengan memandang Rasulullah setiap kali dia tidur. Ma bittu lailan illa wa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku tidur melainkan aku bermimpi memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, riwayat-riwayat ini dan kisah Imam Malik, orang-orang semuanya beradab kepada Rasulullah. Satu kali Rasulullah SAW berganti mimbar. Tadinya bersandar di pohon pelepah atau belahan-belahan pohon kurma. Tiba-tiba ada orang Rum, orang Syam. Mereka baru datang ke Madinah, tapi langsung masuk Islam. Ahli mebel, tahu mebel ya? Dia bisa buat mimbar Rasulullah. Ini termasuk mimbar, ini mimbar namanya. Ini bukan panggung, tapi mimbar cuma kegedean. Lalu Nabi naiklah ke atas mimbar. Ketika Nabi memulai mau mengajar di atas mimbar, tiba-tiba beliau dan para sahabat mendengarkan suara seperti orang merindu, seperti pengantar dari pembawa acara kita yang sangat merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata suara dilihat tidak ada anak-anak, tidak ada orang-orang, tidak ada siapapun yang menangis. Rasulullah mengerti
Maka beliau mengatakan, yang menangis itu pohon kayu yang aku jadikan sandaran. Sekarang aku tinggal karena ada mimbar yang baru. Maka beliau turun sejenak. Itu tiang pohon dielus-elus. Hanna hanina. Dia sedang merindu kepada Rasulullah. Ditinggal oleh Rasulullah. Maka Nabi ajak dia ngobrol. Kamu pilih bersamaku atau masuk surga? Kalau kita ditanya begitu, maunya apa? Masuk surga. Samalah dengan kayu. Kata si kayu, masuk surga wahai Rasulullah. Ya, tinggian dikit daripada onta ya. Kalau onta datang kepada Rasulullah ngaku masalah perut, punggungnya sakit, ngadu kepada Rasul, mengadukan perasaan perut dan punggung yang berat. Lain dengan si pohon, dia mengadukan masalah, ingin selalu jadi sandaran Rasul. Nabi kasih kesempatan, bersamaku atau surga? Jawabannya apa? Ya, kalau si pohon jawabnya apa? Kayu bilangnya apa? Surga, karena kayu tidak punya akal. Kalau kayu punya akal, dia akan jawab, bersama engkau wahai Rasulullah. Ya, jadi yang berhati kayu minta surga deh ya. Berarti di dalam kayu ada ruh yang merindu. Tidak mungkin kayu bisa nangis jika tidak ada ruh di dalamnya. Maka di sini ada ruh. Ada ruh. Di alam semesta ada ruh. Kalau bahasa kawan-kawan ilmu pengetahuan, ada energi. Di alam semesta ini bertebaran energi-energi yang aktif. Elektromagnetik kata orang, dan itu tarik menarik. Apa yang membuat dia paling tertarik? Yaitu sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau siapapun yang terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah seseorang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta izin untuk cium tangan dan kakinya. Ada lagi orang datang karena tidak ada Rasulullah, Rasulullah sudah dikubur. Maka datanglah kepada khadam Rasulullah, pelayan Rasulullah, Sayyidina Anas. Orang ini mengatakan, ya Anas, manakah mata yang dulu mata itu memandang Rasulullah? Izinkan aku mengecup matamu. Ada lagi yang datang kepada Jabir, datang kepada sahabat-sahabat lain, mengatakan, manakah tangan yang dulu tangan engkau pernah bersentuhan dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Izinkan aku mengecupnya, memegangnya. Begitu dulu mereka merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dapat memandangnya, memegangnya. Maka pandanglah siapa yang pernah memandangnya sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah mukmin memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali bertambah cintanya. Tiadalah kafir memandang Nabi kecuali bertambah kufurnya. Tiadalah munafik memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali bertambah kemunafikannya. Maka memandang Nabi pun bukan tanda orang itu selamat. Dengan apa dia memandang? Abu Jahal pandang Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah. Siapa yang dipandang oleh Abu Jahal, Abu Lahab? Muhammad bin Muhammad, anak saudaraku. Dia tidak pandang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Jabir ibn Samurah diajak jalan-jalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah di satu tempat. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu membawakan anak kecil, mengatakan, wahai Rasulullah,
anakku diganggu jin setiap hari. Lalu Nabi cukup pegang dada itu si anak, ditepuk-tepuk. Wahai musuh Allah, keluarlah. Ya aduwallah, ukhruj. Cuma begitu beliau meruqyah, keluar itu setan. Kalau kita sudah baca Al-Baqarah, sudah khatam, enggak keluar-keluar jinnya. Ya, wahai, belum baca ayat kursi. Apa yang salah? Bukan ayat kursinya kurang sakti, kau kurang yakin. Itu masalahnya. Rasulullah SAW sumber keyakinan, maka tidak perlu baca-baca. Beliaulah Al-Quran yang berjalan. Ketika Sayyidah Aisyah mengatakan akhlaknya Rasulullah adalah Quran, berarti Rasulullahnya apa? Jika akhlaknya Quran, sifatnya apa? Jika akhlaknya Quran, namanya apa? Jika akhlaknya Quran, zatnya apa? Yang punya akhlak itu dirinya siapa? Tentulah ia hakikat dari Al-Quran itu. Maka jika Rasulullah meruqyah orang cukup sentuh hilang. Kita sudah hembus 10 kali nggak hilang-hilang karena merasa pintar, ya? Tidak melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada makhluk paling hebat di langit dan kemudian menjadi penguasa surga. Dia bergelar Harisul Jannah atau Khazinul Jannah, pemegang kunci surga. Sayang tidak pernah sholawat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana dia mau sholawat? Ternyata kadang-kadang orang itu diuji dengan orang yang paling dia benci. Iblis diuji untuk sholawat kepada makhluk keturunan dari orang yang dia paling benci. Siapa yang paling dia benci? Nabi Adam. Nabi Adam punya keturunan namanya Muhammad bin Adam. Masih ingat kisah Nabi Musa didatangin iblis? Ya. Apa kata si iblis? Musa, aku mau tobat nih. Jadi iblis pernah sadar sebentar, ya. Itu sadarnya iblis pertama kali. Mus, mau tobat nih gimana nih? Apa kata Nabi Musa? Oh gampang. Nih saya tunjukin jalannya. Dulu perintah yang disuruh kepada engkau masih berlaku. Apa itu? Sujudlah kepada Adam. Tuh, saya tunjukkan itu kuburnya. Sujudlah kepadanya. Iblis matanya langsung nyala. Dia bentak Nabi Musa. Musa, engkau main-main. Dia hidup pun aku tidak sujud, apalagi sudah bau tanah. Tambah sombongnya. Maka tidaklah setiap hari memandang iblis kepada kekasih Allah, kecuali bertambah kekufurannya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, sombong, dan dia selalu kafir. Maka kana di situ bahasa Arab yadullu ala tsubut wal dawam, menunjukkan itu tetap dan selalu begitu. Maka kana tidak berarti selalu pasten, dia telah, tapi dia selalu. Maka jika ada orang yang cuma mengajarkan zikir, hati-hati, pasti sesat. Pasti sesat. Zikir itu panas. Dalam zikir itu ada energi ilahiyah, ada nur tapi har. Itulah sebabnya zikir itu bisa menetralkan banyak hal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was-sami'ul alim. Dengan nama Allah. Ini enggak usah datang ke dukun, ya. Amalkan ini. Mau diserang-serang dalam politik, ya. Kali Bu Bupati, Pak Wakil diserang orang, amalkan ini pagi sore, satu nafas.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini langsung turun dari langit. Ini lafaz ini langsung turun dari langit. Diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan nama Allah. Bismillah allazi, yang mana la yadurru ma'asmihi, tidak ada yang akan merusak, mengganggu siapa yang bersama namanya. Maksudnya apa? Gak ada yang ganggu, baik dari langit ataupun dari bumi. Namanya Allah, Allah titipkan semuanya ke dalam qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang datang kepada Allah lewat pancaran qalbu Rasulullah, dia langsung diterima. Kalau saya masuk kantor Bu Bupati, bawa surat sakti dari Bu Bupati, diterima nggak? Diterima. Tapi kalau bawa proposal, nggak ada janjian, ditolak nggak? Tolak. Biasanya kalau pegawai itu ada kartu ya, kartu pengenal diri. Apa namanya? ID card. ID card. Itu kalau kita kemana-mana pakai ID card, tertulis di situ statusnya apa. Pasti tempat itu menghormati kita. Yang dipandang bukan kita, ID cardnya. Ya. Siapa yang membawa nama Allah, siapa yang bersama Rasulullah, maka dia akan dihormati di mana saja. Imam Ahmad bin Hanbal dilecehkan oleh Al-Ghazali, ditelanjangi, Pak. Itu Imam Ahmad bicara kepada sarungnya, wahai sarungku, tutuplah auratmu. Takutlah kepada Allah, engkau mempermalukan aku. Langsung naik itu, diturunin lagi oleh Al-Ghazali, enggak turun-turun. Al-Ghazalinya takut. Mulai Al-Ghazalinya takut, Pak. Ayah Mulia Hamka mau dirampok oleh penyamun dulu di tengah jalan. Dulu kan belum ada PJR ya, belum ada polisi ngawal kalau Ustadz jalan. Dulu ayah dari Buya Hamka namanya Syekh Abdul Karim Amrullah mau dirampok, mau dibunuh oleh penyamun. Terus beliau bilang, tunggu sebentar, saya baca surat Yasin dulu. Yasin. Yasin itu nama siapa? Nama Rasulullah SAW. Terus ada teknik membacanya. Selesai baca Yasin, itu orang sudah sujud-sujud. Maafkan saya, bingung beliau. Ternyata ini orang melihat sesuatu ketika Syekh Abdul Karim membaca surat Yasin. Bisa begitu, Pak, tapi kalau Bapak yang baca nggak ada yang aneh. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dielu-elukan namanya baik di langit ataupun di bumi. Coba lihat, Sayyidina Jibril bolak-balik naik langit, tapi setiap kali sampai di langit pertama selalu tanya, "Mananta? Ente siapa?" Itu Jibril. Jibril langsung bilang, "Saya orang yang bawa risalah Nabi Muhammad." Buka langsung, sebut nama Nabi, buka langsung. Jadi pembuka pintu langit nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang hidupnya bermasalah, cobalah mulailah selawat pagi 100, sore 100, malam 100. Disenggak, lagi di motor, lagi di mobil, selawat 100 kali. Jangan kurang selawat setiap hari daripada 500 kali lah. Sembari bekerja, sembari bergerak. Apa susahnya?
Kenapa bersosial media tidak susah, tapi bersosial media dengan Rasulullah susah? Kenapa kita mau jemput rezeki, pada rezeki itu ada berkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rezeki terbesar umat adalah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali Uwais Al-Qarni hendak pergi haji. Tiba-tiba ibunya mengatakan, "Wahai Uwais, jika engkau pergi, dengan siapa ibu?" Kata Uwais, "Baiklah ibunda, tapi tunggu sebentar, aku berikan semua perbekalanku kepada temanku yang sedang merindukan Rasulullah. Tapi dia tidak punya bekal, orang tuanya sudah tidak ada. Dihantarkanlah kepada orang tua. Entah dapat apa rasanya. Orang-orang berangkat, dia tidak bisa berangkat. Teman-temannya Uwais dan teman-temannya semua berangkat, orang ini nggak berangkat. Tiba-tiba Uwais ketuk pintu mengatakan, "Wahai Tuan, wahai sahabatku, ini semua bekalku, aku berikan kepada engkau." Orang ini lagi sujud, ingin berangkat tapi tidak punya uang, ingin berangkat tidak punya kendaraan. Apa yang dia rasakan? Lalu dia bertanya, "Lalu engkau bagaimana wahai Uwais?" "Aku masih punya ibu." Jika rindu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus merawat ibu. Orang yang rindu Rasulullah tidak hormat kepada ayah ibunya, batal cintanya. Orang cium tangan guru tapi tidak cium tangan ayah ibunya, batal cium tangannya. Orang yang ziarah ke ulama tapi tidak ziarah ke ayah ibunya, batal cintanya kepada ulama. Betapa aneh sekarang, banyak orang baik ke gurunya tapi membentak ayah ibunya. Aneh. Masih punya ibu sebagian besar, ayah nanti pulang cium tangannya, ya. Baca sholawat ketika mencium tangannya. Semoga Allah ridha melalui ini. Dan pasti ridha. Ridha Allah itulah kunci dalam tangan ini. Kenapa disebut ibu dan ayah itu kunci ridha Allah? Ridha Allah fi ridhal walidain. Karena merekalah kita secara fisik, secara rohani kita ada karena ruhaniyah Rasulullah. Maka Rasulullah Nur Muhammad, ruhnya disebut Ahmad, disebut Ummul Arwah, induknya semua ruh. Muhammad, nurnya disebut Abul Arwah, bapaknya semua ruh. Ini cuma istilah, bahwa salah satu bersumber darinya. Inilah yang sering kita katakan ketika Allah menciptakan alam semesta. Apa yang Allah lakukan pada alam? Allah menciptakan alam ini supaya alam ini sempurna dengan menyembahnya. Allah tetap sempurna tanpa disembah alam. Allah ciptakan alam supaya alam itu sempurna dengan menyembahnya. Disebut dalam Quran, liya'budun, untuk menyembahku. Siapakah yang paling sempurna menyembah Allah? Rasulullah SAW. Siapakah yang paling kenal Allah? Rasulullah SAW. Maka yang dimaksud dalam ayat ini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku sebenar-benar menyembah, mengenalku benar-benar mengenal. Itulah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika ada orang mengatakan tidak usah buat maulid, tidak usah buat zikir-zikir, gak usah buat zikir jamaah, gak usah buat manaqib, tugas kita ibadah. Ya itu ibadah.
Dan ibadah yang paling tinggi adalah as-salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ulang-ulang ya, supaya masuk ke alam sadar kita dan alam bawah sadar kita. Allah sholat nggak? Allah sholat nggak? Allah sholat subuh nggak? Nah, saya ulang yang kenceng dong. Allah sholat nggak? Allah haji nggak? Allah puasa nggak? Allah sedekah nggak? Tapi Allah bersalat. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi. Jadi sebelum ada salatnya kita, Allah sudah salawat kepada Nabi. Sebelum ada zikir, baca Quran, ngaji kita, belum ada thariqat kita, belum ada mazhab kita, belum ada manhaj kita, belum ada. Allah sudah bersalawat. Maka ciri-ciri musuh Allah, dia benci orang salawat. Meskipun sorbannya 7 kali lilit, meskipun jenggotnya sepanjang tali apa? Tali rapia. Bapak kayaknya kesal banget orang itu ya. Korban sepertinya ini ya. Nggak ngaruh ya. Tidak ngaruh, tidak berpengaruh. Bapak Ibu yang melakukan Allah, karena sholawat itu adalah fiilnya Allah. Sholawat itu apa? Apa arti fiil? Kerjanya Allah. Dengan sholawat itulah Allah menciptakan alam. Sholawat itu artinya cinta dan kasih sayang. Maka kalau kita sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, apa artinya? Ya Allah, sampaikan cinta, salam, kasih sayang kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi sholawat itu jangan pakai terjemahan biasa. Ya Allah beri sholawat ke Nabi Muhammad. Itu bukan memaknai. Itu namanya translate, menterjemah. Bersolawatlah dengan rasa. Bersolawat dengan rasa. Kita mengatakan, Ya Allah, baligh salami wa salati ala Sayyidina Rasulullah. Sampaikan salamku, rinduku, cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta, apapun yang disuruh, yang dimintanya, mau nggak? Dulu kita belum kenal orang, ngasih 500 aja susah. Sekarang sudah jadi pasangan, mau dia minta 5M, kalau ada kita kasih, kalau nggak ada sholawat. Jamaah subuh yang diberkahi Allah, bahkan subuh ini ada karena sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-subhi idza tanaffas, begitu ayatnya. Demi waktu subuh yang berhembus, yang bernafas. Jika Allah tidak bernafas dengan sholawatnya, maka bunyi nafasnya Allah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niatkan hidup ini untuk bersalawat kepada Rasulullah. Inilah yang disebut takhallaqu bi akhlaqillah. Tirulah fiil-fiilnya Allah, tirulah akhlaknya Allah. Allah itu mencipta alam dengan dalam salawatnya karena cinta kepada Rasulnya. Maka beramallah karena cinta, bukan lagi buat maulid, buat manakib karena ada hajat. Pak Kiai, Pak Ustadz, doakan saya bisa beli apa? Beli rumah. Pak Kiai, doakan saya beli mobil. Pak Kiai, samalah kau dengan onta, ya. Onta datang ke Nabi, ya Rasulullah, perutku lapar, tugasku banyak, tuanku nggak tahu diri. Onta datang nangis, yang dikadukannya bukan ya Allah Rasulullah, izinkan aku bersamamu, nggak ada dia ngomong begitu. Onta, paham onta? Si kayu ngomong, aku ingin di surga aja. Tapi beda dengan Abu Bakar, beda dengan Umar, beda dengan Utsman, beda dengan Ali. Mereka ingin jadi pintu-pintunya Rasul. Maka ujung dari pintunya Rasulullah
pintu terdekat Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Aku kota ilmu, alilah pintunya. Maka tiada satu mazhab, satu manhaj, satu aliran, satu pemikiran yang sahih kecuali sanadnya bersambung kepada Sayyidina Ali. Tapi syaitan tidak tinggal diam. Dia buatlah, dia campur adukkanlah cinta kepada Ali dengan benci kepada sahabat. Namanya kelompok Rafidhah, kelompok yang membenci sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita cinta Sayyidina Ali, cinta juga sahabat Rasul. Ini perbedaan kita dengan Syiah Rafidhah. Mari berguru kepada orang bersanad, nanti bersambung kepada Sayyidina Ali. Lebih kurang itu pengantar rindu yang dapat saya sampaikan. Ya, di sela-sela rihlah. Rihlah artinya perjalanan. Dulu Rasulullah buat rihlah. InsyaAllah kalau lain kesempatan kita teruskan. Ada tanya jawab? Baik, tafadhol. Siapa yang kenal diri, kenal Tuhannya. Siapakah diri engkau? Diri engkau terdiri dari 4 anasir. 1 dari tanah, dari api-api. Oh, pusing gak tuh? Itu ilmu hakikat yang merupakan cabang dari ilmu tasawuf. Awalnya dunia dimulai dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ada dalam diri kita. Nah, itu pusing lagi tuh. Itu ilmu hakikat. Tapi kalau orang tanya, adakah Nur Muhammad dalam diri? Gampang Pak ceknya. Nabi Muhammad itu jika dibuka dirinya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya, isinya hanyalah rahmat, kasih sayang kepada alam. Mau cekkah ada Nur Muhammad dalam diri? Ini bukan ilmu Nur Muhammad, ini sedang cek aja. Bapak Ibu, tadi ada kucing, jalannya sudah sempoyongan. Melihat kucing jalan begitu, kasihan nggak? Mau ngasih nggak? Kalau cuma kasihan, itu Nur Muhammadnya masih tidur itu. Tapi kalau Bapak mau ngasih, itu Nur Muhammadnya sudah bangun. Gampang tuh. Ada orang pengemis, minta-minta. Hati kita bergejolak. Kata yang satu kasih, kata bagian yang lain, gak usah kasih. Nah, itu Nur Muhammad itu. Yang mengatakan kasih, itu Nur Muhammad itu. Gampang tuh kajian Nur Muhammad. Gampang, mudah. Semudah itu. Namun kalau ditanya apa hakikat alam semesta, baru kemudian jadi rumit. Dalam satu kalimat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dia nukil juga daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, sebuah kalam hakikat dari Nabi Muhammad, tapi bukan hadis Nabi. Alam itu dariku, Nur Muhammad, sedang aku nurku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Angguk-angguk tuh berarti gak sulit kan? Gak sulit kan? Berarti orang belakang Padang ini sudah biasa kajian Nur Muhammad. Saya lihat judul-judulnya lumayan. Al-Waqi'ah, Ratibul Atas, One Day, One Juz, Z3. Ada kitab Safinatun Najah, udah oke. Tinggal tambahin kitab tasawufnya satu. Salah satu jalan ahli tasawuf supaya hati ini tidak terganggu, ada namanya latihan. Latihan itu bahasa Arabnya riyadhah. Apa bahasa Arabnya? Ada yang ototnya bagus nggak di sini, Pak? Sepertinya tidak adanya. Kalau yang suka push up itu setiap hari, ototnya bagus nggak? Tapi kalau di Indonesia hari ini, kalau otot bagus, yang suka tidak hanya laki-laki, perempuan, laki pun suka. Hati Pak Lurah.
Apalagi Pak Camat yang gagah. Ini otot kebentuk perut six pack. Tahu six pack nggak? Ustaz tahu six pack nggak? Nggak tahu ya. Kursus bahasa Inggris ya. Itu perutnya kayak kotak-kotak 6 disebut dengan six pack. Kalau orang tidak pernah latihan, kebentuk nggak tangannya? Kebentuk nggak perutnya? Nih yang pakai sorban-sorban ini santri ya, sudah bisa baca kitab? Belum? Nah, dulu baca Quran bisa nggak? Nggak bisa kan? Dilatih oleh guru jadi bisa. Benar nggak? Jadi jangankan membaca nama Allah dalam diri, membaca yang tertulis di buku pun mesti berlatih. Abata, maka untuk mampu membaca nama Allah di dalam diri mesti juga dilatih. Yang melatih baca Quran namanya guru mukri atau guru qiraat, guru tilawah. Yang mengajarkan cara sholat namanya ahli fiqih. Yang mengajarkan cara mengesahkan Allah disebut ahli tauhid. Yang mengajarkan cara untuk bertasawuf disebut dengan mursyid atau syekh atau sufi. Ilmunya, tapi kalau prakteknya kita boleh lakukan semua. Sayang sekali kok ada ahli tasawuf, ahli tarekat ngejek ahli fikih. Begitu juga ahli fikih bilang gak usah belajar tasawuf, sudah cukup dengan ilmu saya. Itu juga kita kasihan, karena di fikih tidak diajarkan sabar. Benar nggak? Ada nggak? Ada nggak satu bab di fikih itu sabar? Nggak ada. Kecuali fikih sudah digabung dengan tasawuf. Jadi wajar kalau guru-guru fikih, guru-guru tilawah ini suka marah-marah ya. Bener ya? Marah aja ya. Wajar. Karena dia bukan guru tasawuf. Di tempat saya dulu ada ahli zikir hebatnya bukan main. Makomnya sudah tinggi. Tapi oleh guru tua kami tidak diangkat jadi mursyid pengganti. Kata beliau, ini muridku bidangnya lain. Karena dia pemarah, saya kasih tugas yang lain. Coba kalau guru pemarah, seperti ibu-ibu suka marah sama anak. Ibu kalau marah sama anak ngomongnya gimana? Matilah kau. Ya, ya, benar nggak? Oh, kalau marah lagi, nggak jadi deh. Untung mic-nya mati. Jadi yang lucu nih, ibu-ibu marah, dia ngomong apa? Siapa bapak kau? Si anaknya jawab, suaminya emak. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang jeleknya nggak dikeluar Pak, yang begitu aja keluarnya. Karena bertasawuf itu mudah, ya. Mic-nya kalau ganti topik kali ya. Bapak Ibu, kalau mau kaya, kata orang tua apa? Fokuslah bekerja, benar nggak? Benar. Itu kaya dompet, rumahnya bagus, kendaraannya cukup, tabungannya lengkap.
Tapi kalau mau hati kaya gimana? Mungkinkah orang kaya dia hari ini bekerja, sebulan lagi nggak bekerja, mungkin nggak? Berarti ada namanya bab istiqomah dalam urusan kaya bekerja, itu dilakukan oleh orang di dunia. Cuma sayang, banyak orang belajar zikir masih protes. Ustadz, Buya, Kiai, Tuan Guru, saya ini sudah belajar banyak zikir, tapi hati pun masih belum tenang. Itu tanda kalau di hatinya belum kaya. Ya, orang kaya dia tenang Pak di rumahnya. Kalau jalan-jalan kemanapun dia tenang. Kenapa? Dompetnya tebal. Orang yang hatinya kaya, apapun kejadian di alam semesta, dia juga tenang. Kenapa? Dompet hatinya tebal. Rekening rohaninya banyak isinya. Maka dia tidak takut. Kenapa orang Indonesia kalau pergi ke Saudi itu seperti ketakutan? Benar nggak? Ada yang kemarin haji umroh sampai di Saudi takut pisah dari orang. Ada yang nggak takut tapi takabur. Saya ini dua kali umroh hilang. Di sana itu sebenarnya biasa aja. Cuma jangan takabur, jangan panik. Hati yang kaya lebih kurang sama lah dengan orang yang kaya dompetnya. Mesti dia rajin, mesti dia istiqomah. Ada orang rajin, ada istiqomah, ada satu lagi, harus tepat yang dia kerjakan. Ada orang kerja tiap hari, tapi hutang juga tidak selesai. Berarti pekerjaan dia tidak tepat, kurang pas. Banyak orang rajin berzikir, banyak baca rotib, banyak begini, tapi hatinya masih gelisah. Mungkin zikirnya belum tepat masuk ke dalam hati. Maka jika ingin kaya hati, disiplinnya juga mesti sama kalau kita ingin kaya dunia. Kalau nggak mau lebih sama lah, ya. Mau kaya hati, Bapak Ibu? Mau kaya hati? Kalau mau kaya hati, minimal amalkan zikir pagi sore. Di luar sana saya sudah bagikan, mungkin sudah pernah lihat kajiannya, tapi masih online. Sekarang saya bagikan secara langsung. Ada zikir. Suatu kali dalam hadis Imam Tabrani, ada orang bertanya, ada sahabat bertanya mengenai kok hidup dia susah. Lalu dijawab, supaya ingin kaya, amalkanlah zikir yang diamalkan oleh malaikat, karena malaikat dapat rezeki melalui zikir itu. Apa zikirnya? Zikir yang biasa Bapak Ibu baca di Rotibul Haddad dan Yasinan. Tapi karena orang tidak tahu rahasianya, dia amalkan cuma sesekali. Zikirnya lanjutan bacaan ruku dan sujud. Kalau ruku, subhana rabbiyal azim. Ini bacaannya lebih lengkap. Subhanallahil azim, atau subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Boleh juga ditambah subhanallahil aliyyil azim. Itu yang penting ada kalimat subhanallahnya. Dalam hadis Imam Tabrani dikatakan wabihi yurzaqun. Kalian ini, nah, kata maksudnya di hadis itu, kalian ini jangan takut miskin. Malaikat di langit dan di bumi diberi rezeki oleh Allah
karena mereka membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tapi malaikat ini istiqomah. Malaikat ini sampai hari ini ada di langit tertentu bacaannya cuma subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maka siapa saja yang baca zikir ini, keberkahan malaikat itu turun kepadanya. Jika dia punya usaha, Allah berkahi usahanya. Jika punya pekerjaan, Allah berkahi pekerjaannya. Berapa mengamalkannya? Jika malaikat tidak putus-putus, minimal Bapak, Ibu, Tuan ini amalkan pagi 100, sore 100. Berapa bacanya? 100 pagi, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Apa maknanya? Subhanallah wa bihamdihi, maha hebat engkau ya Allah, maha terpuji engkau ya Allah. Subhanallahil azim, maha agung, maha besar engkau ya Allah. Itu doa malaikat, itu jimatnya malaikat. Cuma malaikat jimat gak dipasang di kertas, jimatnya dibaca. Mau diberkahi rezekinya Bapak Ibu? Sedikit cukup, banyak habis. Tahu nggak pepatah begitu? Nah, sedikit cukup, banyak habis. Orang Melayu ngomong itu ya, sama. Sedikit cukup, yang penting berkah, daripada banyak boros. Nabiullah Sulaiman karena merasa diberi kekayaan oleh Allah, sempat kemudian ngomong begini, ya Allah, izinkan aku memberi makan semua ikan yang ada di dunia. Maka dia panggillah ikan. Sepertinya di sini nggak ada yang bisa manggil ikan, kan? Dipanggil ikan, Pak. Ikan bisa dipanggil. Dipanggil ikan, kasih makan tiap hari. Sampai kemudian sudah beberapa hari, Nabi Sulaiman kehabisan bahan makanan. Disitulah Nabi Sulaiman bertobat kepada Allah. Nabi Sulaiman tobatnya setelah sedekah. Kita nggak sedekah tobat. Jadi Nabi Sulaiman ada tobat sebelum beramal, ada tobat setelah beramal. Apa bedanya? Orang tobat sebelum beramal, dia tobat dari maksiat. Ada tobat setelah beramal, dia bertobat dari amalan solehnya. Ini ilmu Nabi Sulaiman. Ini ilmu tasawuf. Ilmu ini yang jarang dipakai orang hari ini. Kita istighfar sebelum sholat, biasa. Ada istighfar setelah sholat. Kenapa ya? Nah, itu kayaknya nonton YouTube ini. Sholat zuhurnya tadi khusyuk kan? Ini di mana-mana saya nanya orang begitu loh, Pak. Khusyuk nggak tadi? Khusyuk atau kusut? Wallahu a'lam. Bahasa Arabnya maklum sekali. Di mana-mana, kemanapun saya berkunjung, hatta di negeri Arab, kita tanya orang, ente sholatnya khusyuk nggak? Dijawab, kok bisa begitu ya? Tapi orang mau sholat ya, tapi sholatnya karena beban. Saya mau tanya nih Pak Lurah aja deh, kalau Pak Camat ketinggian. Pak Lurah kerja itu seneng nggak? Campur. Ini curhat nih Pak Camat nih. Tapi buat acara gini seneng nggak? Kenapa senang Pak Lurah? Karena sesuai dengan isi hati. Paham maksudnya? Sholat itu kalau nggak sesuai dengan gerak hati, pasti jadi beban.
Waktu kecil kita sering diingatkan orang tua, sholat nak, benar nggak? Nih wajah-wajah mantan merasa dibebani nih ya. Karena waktu kecil sering ditegur orang tua dan merasa dibebani, dia nggak mau merasa terbebani sendiri. Ketika punya anak, dia wariskan bebannya kepada anaknya. Kamu sholat. Akhirnya anak sholat karena terbebani, karena sungkan kepada ayah. Coba nanti ayahnya keluar kota, pergi ke Batam, nggak balik 2 hari, itu anak nggak sholat tuh Pak. Nggak ada yang nyuruh sholat. Masih begitu. Coba tanya nih stafnya Pak Camat nih, kalau Pak Camat lagi ada merapat ke seberang, itu stafnya senang semua Pak, hore. Mana nih stafnya, ada nggak? Tuh. Ya, ibu-ibu ada stafnya. Itu pada girang semua tuh. Alhamdulillah Pak Camat pergi. Tapi kalau nggak pulang-pulang cemas juga dia. Iya. Nggak gajian. Saya minum dulu lah kalau gitu. Maka kalau beramal tidak sejalan lisan dengan kalbu, pasti merasa terbebani. Itulah tasawuf. Mudah atau tasawuf? Mudah Pak. Bekerjalah dengan hati. Ini coba Bapak Ibu menikah dengan hati kan? Atau terpaksa? Terpaksa kok jadi anak. Itu namanya menikmati. Ya Ustaz ya? Ustaz jomblo kok punya anak? Punya anak ya. Katanya punya istri beban. Lah anaknya sudah 2. Berarti bukan beban, itu nikmat namanya. Kalau orang menikah dengan hati, sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, rasanya sebentar. Coba kalau pengajian nih Pak, nggak pakai hati, 2 menit rasanya 2 jam. Ini mohon maaf nih, kalau mendengarkan kata sambutan lama nggak rasanya? Benar nggak? Ini jujur nih Pak, pengurus nih. Pak pengurus kalau buat acara jangan banyak-banyak kata sambutan. Ya. Kalau tadi Pak Lurah, karena Pak Lurah plus ketua panitia, nggak apa-apa lah. Ya. Ada yang kalau buat acara lomba-lomba Pak, 5 sambutannya. Pak RT, Pak RW pun ikut. Kalau nggak ada yang mau hadir. Di sini hadir Pak RT, mana Pak RT? Ada ya Pak RW? Oh ada, alhamdulillah. Pernah sekolah kan pasti semua, guru killer masuk, itu guru 1,5 jam di dalam kelas, rasanya seperti hari mau kiamat, lamanya bukan main. Betul ya? Tapi ada guru cantik, guru yang gagah, tampan, baik hati, tidak marah-marah, suka memberikan keringanan, suka menunjuki murid. Itu tahu-tahu sudah 1,5 jam, udah lebih bahkan 2 jam, muridnya, udah selesai, udah bunyi bel. Itu karena murid siswa belajar dengan hati. Saya kalau nulis Pak, saya suka nulis. Kalau nulis dengan hati, 10 halaman itu rasanya sebentar. Coba kalau disuruh orang nulis yang bukan bidang saya kesel gitu ya. Kalau nggak ada honornya nggak mau nulis itu. Nah,
Akhirnya ada penawar, hatinya sebenarnya tidak sesuai dengan lisannya, cuma karena ada tetek bengeknya, mungkin dikasih duit, dikasih ini, dikasih itu, orang bertahan juga. Itulah nasib pegawai, nasib pekerja, nasib karyawan. Sebenarnya sudah nggak betah, tapi karena butuh, betah juga. Kerjanya terpaksa. Inilah nasib orang yang sholat, tapi tidak dengan hati. Setiap hari ngeluh. Sholat tapi ngeluh. Udah digaji, udah ditandatangani sama Pak Camat, masih ngeluh, Pak. Kerja lagi, tugas lagi, gaji nggak naik-naik. Ini kan pegawai. Ustadz ada ngomong gitu loh, Pak. Saya ini kan trainer Ustadz dulu udah lama. Saya mentraining Ustadz kemana-mana. Itu kalau lagi makan-makan ngomongnya apa? Kita ini BBM sudah naik, honor belum naik-naik. Ini curhat para Ustadz, ya Allah. Ya. Akhirnya si Ustadz diundang mengajar itu setengah hati. Karena dia mengajar setengah hati, yang mendengar pun seperempat hati. Akhirnya semuanya hati, lamanya pengajian. Walaupun melucu tapi tidak menarik. Walaupun dia berbicara kolbu tapi rasanya hamba. Nah ini kalau sudah Ustadz tidak nyaman mengajar. Makanya Bapak Ibu, jika ada guru ngaji di sini, kasih dia senang hatinya. Ya, senangkan, cukupkan kebutuhannya, biar dia nyaman ngajar. Ini untuk Ustadz di sini kita ya. Ada yang ngajar, ada yang ngabdi di sini. Apa yang bisa kita bantu, supaya pikiran dia tidak bercabang. Masa lagi takbir Allahu Akbar, makan apa nanti ya Allah? Masjid ditinggal, siapalah jadi imam. Tapi kalau saya kemudian jadi imam, anak saya nggak makan. Jangan sampai imam kita mikir begitu. Padahal Nabi berbicara, ambillah imam, angkatlah Bilal yang tidak minta gaji. Itu perintah dalam hadis Nabi di Sunan Abi Daud. Tapi kalau enggak digaji, ustadz ini demo juga. Bedanya kalau ustadz demonya pakai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak demo anarkis ya. Demonya menyebut nama Allah. Pendek cerita Bapak Ibu, mudahnya bertasawuf. Ini saya buka yang ringan-ringan saja. Bahwa bertasawuf itu ibarat nyawa dan badan, tidak boleh dipisah. Maka janganlah para ustadz, para dai mempersulit tasawuf. Ya, justru kita buka ilmu ini kepada masyarakat supaya orang tambah tertata sabarnya. Jangan seperti ibu-ibu di zaman Nabi, ketika dia dapat musibah, dia duduk, ibu ini duduk di kuburan, nangis meratapi anaknya. Lalu Nabi menegur, wahai ibunda, isbiri, sabarlah engkau. Ini kata Rasulullah. Si ibu ini nggak tahu kalau yang menegur dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata si ibu? Kamu ini bicara sabar aja. Kamu tidak tahu apa yang saya alami. Emang sabar mudah? Itu kata si ibu. Nabi pergi. Selesai si ibu ini meratap, air mata dia sudah habis. Ada orang dekatnya berkalam, ibu, itu yang tadi berkalam itu baginda Rasulullah SAW. Langsung dia kaget, dia kejar naik onta, dia kejar Rasulullah SAW. Dia minta maaf, wahai Rasulullah, maafkan hamba. Apa kata Rasulullah SAW? As-sabru inda sadmatil ula
Sabar itu bukan sekarang. Yang dihitung Allah saat anakmu berpulang, apakah engkau sabar? Saat anakmu dikubur, apakah engkau sabar? Atau engkau meratap? Berarti ajaran tasawuf itu ajaran Rasulullah atau ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani? Ajaran Rasulullah, Syekh Abdul Qadir ikut Rasul, syukur, jujur, itu ajaran Rasulullah atau ajaran Sidi Ahmad Tijani? Rasul, ya. Zikir yang banyak itu ajaran Muhammad Saman, Muhammad Bahauddin Naqsyabandi atau ajaran Rasulullah? Bekerja dengan hati, sholat dengan hati, itu ajaran Ar-Razi atau ajaran Nabi? Nabi SAW. Kalau begitu bertasawuf mudah atau sulit? Benar? Yang kencang, mudah atau sulit? Paksa ngomong. Karena syaitan berbicara. Hari ini jujur kau tidak makan. Siapa yang ngomong? Setan, tapi bertubuh orang Melayu. Ada orang Melayu ngomong begitu? Ada. Bule juga ada ngomong begitu. Karena setan ini bisa ngambil tubuh siapa aja. Hari gini khusyuk, nggak mungkin. Yang ngomong begitu udah kesurupan setan itu. Hari gini amanah adil, nggak mungkin, nggak makan. Pak Camat nanti nggak bisa beli mobil. Ada yang ngomong begitu, Pak? Itu setan yang ngomong. Tapi bertubuh manusia, karena was-was itu minal jinnati wan. Tuh kajian tasawuf bahwa was-was bisikan itu tidak hanya dari jin, tapi juga dari manusia. Karena ada syayatinul jinni wal insi, setan jin dan manusia. Setan jin dan manusia tidak dibahas dalam fikih, dibahasnya dalam tasawuf. Udah ketemu setan belum hari ini? Nah, saya udah ketemu, Pak. Orang ngajak jahat itu setan. Orang ngajak jahat itu setan. Orang nyebarin aib itu setan. Tapi bertubuh, ya silakanlah tersinggung ya. Karena yang tersinggung itu pasti saya. Barangkali itu Bapak Ibu, semoga kajian ini diberkahi Allah. Warga, masyarakat, umat di belakang Padang ini. Padang dalam bahasa Melayu lama itu berarti terang. Di belakang Padang semoga terang benderang di dalam jiwanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hazini wa likulli natin salihah. Al-Fatihah.